Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbati Usman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dari Universitas Yarsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik 9 yaitu pengenalan software Zahir Accounting. Nah, dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran, uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan, grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain. Nah, fasilitas-fasilitas Jair Accounting versi 6.1. Yang pertama itu ada fasilitas menu. Di dalam fasilitas menu ini ada file, setting, plugin, tutup buku, window, dan F1 petunjuk. Nah, klik menu file. Yang pertama itu kita ada klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Yang B ada melalui menu setting, Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan utang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi points of sales, dan mengatur konfigurasi program. Nah, melalui menu tutup buku ini, Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Nah, lalu ada melalui menu window Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Lalu Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Nah, di fasilitas Zahir Accounting versi 6.1 itu ada juga fasilitas modul. Nah, di fasilitas modul itu ada apa aja? Yang pertama itu kita ada dashboard, ada data-data, ada buku besar, ada penjualan, ada pembelian, ada kas dan bank, ada persediaan, dan ada laporan. Nah, pada dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa juga melihat reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua itu ada data-data. Nah, data-data itu digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Nah, terus ada buku besar. Buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Lalu ada modul penjualan. Nah, bentukan modul penjualan tuh kurang lebih kayak gini. Jadi di jurnal penjualan itu kita menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Lalu di jurnal pembayaran piutang usaha itu kita menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Nah, untuk jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, itu kita menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Lalu ada jurnal penghapusan piutang usaha. Nah, di sini kita membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return, dan atas terjadinya pembatalan pelunasan. Pembatalan pesanan. Oke. Nah, terus ada modul pembelian. Nah, di sini ada beberapa fasilitas dari modul pembelian, yaitu ada jurnal pembelian. Nah, di sini di jurnal pembelian itu kita menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Lalu ada jurnal pembayaran hutang usaha. Di sini itu kita menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha pada supplier. Lalu ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha. Nah, di sini itu kita menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Lalu ada jurnal penghapusan hutang usaha. Nah, di sini tuh kita membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau
satu barang kembali atau return. Nah, terus ada modul kas dan bank. Nah, di bawah ini ada beberapa fasilitas modul kas dan bank, yaitu diantaranya pertama itu kita ada transfer kas. Kalau transfer kas itu kita melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Lalu ada kas masuk. Ini tuh kita mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Lalu ada kas keluar. Nah, ini tuh kita mencatat pengeluaran untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Lalu kita ada rekonsiliasi bank. Nah, untuk yang ini kita mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan di data komputer ataupun dengan buku bank. Nah, terus ada juga modul persediaan. Nah, di modul persediaan itu ada beberapa fasilitas, yaitu ada jurnal penyesuaian persediaan. Nah, di jurnal penyesuaian persediaan ini kita menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan. Lalu ada jurnal pemindahan barang, kita itu menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Lalu ada stok of name atau stock of name. Nah, di sini itu kita mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Lalu ada penentuan harga jual, yaitu kita menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Lalu yang terakhir itu kita ada laporan dan search. Nah, di laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Terus kita ada search juga. Nah, fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh data data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Lalu kita ada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Oh my god, nge-lag guys. Mana nih? Nah, di sini kita ada jurnal umum, ada buku besar pembantu, ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, dan ada juga neraca lajur. Untuk informasi perusahaan, nah nanti kalau di JR itu tampilannya seperti ini. Jadi kita akan mengisi nama perusahaan itu PT Sumber Rejeki. Untuk alamat perusahaan kita mengisi Jalan Kemang Selatan dan seterusnya. Lalu di sini ada informasi perusahaan dimulai dari bulan Januari 2018 dan berakhir pada Desember. Langsung kita klik lanjut lagi, terus di sini ada data departemen dan kode. Nah, nomor departemennya itu 1, nama departemennya itu headquarter, terus ada kode prefix itu 1. Kita klik lanjut lagi, lalu ada informasi perusahaan. Nanti kita munculnya kayak gini, data-data yang tadi kita isi itu munculnya kayak gini. Terus ada jenis perusahaan, di sini kita perusahaan dagang, jadi kita naruhnya itu perdagangan umum. Lalu di sini ada tampilan menu utama dari Zahir, bentukannya kayak gini. Nah, setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Zahir Accounting Software, langkah berikutnya input saldo awal akun, akan tetapi sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Yang pertama itu piutang usaha kita ganti jadi piutang dagang, persediaan 1 kita ganti jadi persediaan barang dagang, lalu piutang usaha kita ganti jadi utang dagang, dan penjualan pokok 1 kita ganti jadi penjualan barang dagang, dan HPP 1 kita ganti jadi harga pokok penjualan. Nah, untuk langkah-langkah penyesuaian akun sebagai berikut. Yaitu pertama kita klik modul data-data, kita klik data rekening, lalu kedua itu kita switch mode di posisi bawah, pilih kode akun yang akan disesuaikan dan klik kanan lalu pilih edit. Nah, terus di sini ada langkah-langkah penyesuaian akun. Yang pertama itu kita klik data-data, terus kita klik yang ini, lalu kita klik edit. Terus langkah-langkah penyesuaian akun,
Di sini ada tambah akun baru, lalu kita isi sesuai ini. Terus di sini ada contoh saldo awal akun kurang lebih seperti ini. Ini yang akan kita pakai buat diisi nanti. Lalu kita ada saldo awal akun kayak begini bentukannya, lalu ada langkah-langkah penyelesaian akun bisa dilihat sendiri, lalu kita langsung praktek saja. Nah, di sini sudah ada Jahir online dan saya akan login menggunakan akun saya yang sudah saya daftarkan. Oke, karena jaringan, jadi mari kita menunggu. Nah, nanti kalau kita udah ketik websitenya jahironline.com ini, kita langsung buat akun saja. Nah, setelah kita buat akun, kita login. Nah, sebelumnya itu kita ganti dulu bahasanya jadi bahasa Indonesia, biar kita paham gitu loh. Lanjut, kita klik masuk. Kita tunggu dulu sampai masuk. Lalu setelah itu, nah di sini ada tampilannya. Kalau kita sudah masuk, jadi sekarang kita mau buat baru. Sebenarnya ini saya udah buat sih, cuman kita buat baru aja. Jadi kita klik buat baru. Setelah itu muncul kayak gini. Untuk nama perusahaan kita ketik PT Sumber Rezeki. Lalu untuk jenis perusahaan itu perdagangan dan distribusi. Kita klik enter. Lalu ini udah bener ya. Gunakan akun bawahan, ubah akun seperti bisnis Anda di Indonesia, Anda menggunakan Indonesia Rupiah, udah benar. Lalu periode akuntansi nanti ini kita ganti, udah. Lalu kita klik simpan. Setelah itu ini sedang dipersiapkan ya guys, kita tunggu aja. Lalu nah, kalau udah muncul super kayak gini dan ini ada data telah ditambahkan, kita langsung klik ayo mulai. Lalu setelah kita klik ayo mulai, nah di sini kan ada muncul kayak gini kan. Kita klik yang all contact letter. Nah, karena laptopku itu emang settingnya pakai bahasa Inggris, jadi kayak suka keganti aja. Jadi bersabar-sabar dan kita harus ganti ke bahasa Indonesia lagi. Wait guys. Nah, ini kita ganti language-nya dulu jadi bahasa Indonesia. Nah, udah. Kalau misalkan udah terganti kayak gini, nah di sini udah ada tampilan setelah kita masuk dan kita buat perusahaannya, kita klik ke data master. Lalu kita kan akan membuat daftar akun, jadi kita klik daftar akun. Lalu nah di sini ada banyak akun dan kode akun. Kita langsung ke sesuai soal tadi, yaitu ada sini aja lanjut. Kita ke piutang usaha. Di sini kita klik kanan edit, lalu kita ganti namanya itu jadi piutang dagang. Nah, kita tuh jangan ganti di bagian sub klasifikasi, tapi kita gantinya itu di bagian nama. Jadi kita ganti di sini jadi dagang. Lalu kalau udah kita klik simpan. Nah, ini udah terganti. Lalu kita ke persediaan. Ini kita edit lagi, kita ganti jadi persediaan barang dagang. Lalu klik simpan. Setelah itu kita ganti akun utang usaha. Kita cari akun utang usaha. Nah, yang ini kita ganti jadi utang dagang. Bentar. Oh my god.
kita ganti jadi utang dagang. Apa nih? Klik simpan. Setelah itu kita ke penjualan produksi. Yang ini. Benar enggak? Penjualan produk ya. Jadi penjualan barang dagang. Setelah itu kita klik simpan lagi. Lalu kita ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nah, yang ini kita ganti jadi harga pokok produksi. Klik simpan. Nah, setelah itu kalau misalkan udah, kita ke yang ini, bentukan profil ini kita klik, terus kita klik saldo awal, kita klik akun. Nah, kita mau masukin angka-angkanya. Kita tunggu dulu sampai ada nama-nama akun yang muncul. Nah, kita ke kas dulu. Kas itu ada angkanya di debit, yaitu 3,5 juta. 3.500.000. Lalu di bank itu ada 25.500.000. Lalu di piutang dagang itu ada 4.500.000. Lalu di persediaan barang dagang yang ini masih di debit lagi, itu ada 13 juta. 13 juta berapa ya? Kita lihat dulu. Persediaan barang dagang 13.815.000. 13.815.000. Nah, terus ada asuransi dibayar di muka. Yang ini itu 2.300.000. 2.300.000. Terus ada kendaraan. Ini masih di debit juga. Kendaraan itu ada 125 juta. Terus ada akumulasi kendaraan. Yang ini accumulated depreciation kendaraan. Ini tuh di kredit 12.500.000. Terus ada utang dagang. Yang ini di kredit juga. Itu ada 16.875.000. Terus ada juga utang gaji dan upah. Yang ini
Ini juga dikredit. Ini itu 2.115.000. Terus ada utang bank. Ini dikredit juga. Utang bank itu 81.375.000. Terus ada modal di setor. Yang ini dikredit juga. Ada 35.500.000. Lalu di debit itu ada laba ditahan. Yang ini itu 26.300.000. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah data berhasil diubah, kita klik X. Oke, tunggu deh sampai semuanya udah. Nah, kalau udah, kita ke laporan. Terus kita ke laporan keuangan. Kita ke neraca. Setelah itu kita ganti di sini itu jadi 2018. Terus bulannya itu Januari tanggal 1. Klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah muncul. Sepertinya ada kesalahan. Mari kita ulang. Kita simpan lagi coba. Nah, ini untuk neraca saldonya bisa kita lihat di sini ada total harta. Total hartanya itu ada 508.615.000. Lalu ada total kewajiban dan modal yaitu 508.615.000. Jadi hasilnya itu balance, guys. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.